Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita jumpa kembali dalam Renungan Manarema. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapak mengucap syukur buat kesempatan kami boleh kembali mendengar kebenaran firman-Mu lewat Renungan Manarema. Urapi hamba-Mu dan urapi semua yang mendengar kebenaran ini. Supaya baik yang mendengar maupun yang menyampaikan sama-sama beroleh berkat dari kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita jumpa kembali dalam Renungan Manarema. Pagi ini kita akan belajar tema tentang mengalami mujizat. Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-8. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Bapak Ibu saudara sekalian, setelah murid-murid dipenuhi Roh Kudus, kuasa dan mujizat itu menyertai pelayanan mereka. Salah satunya adalah ketika mereka menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahirnya yang ada di pintu gerbang elok atau pintu gerbang indah. Dengan cacat seperti ini, kehidupan orang lumpuh ini sungguh menyedihkan. Dia merepotkan orang untuk mengusungnya setiap hari ke pintu gerbang elok. Orang lumpuh ini hidup dari belas kasihan orang-orang yang hendak masuk ke bait Allah. Bersyukur ketika orang lumpuh ini berjumpa dengan Petrus dan Yohanes yang hendak sembahyang masuk ke dalam bait Allah. Pagi ini ada 3 kebenaran penting yang bisa kita pelajari dari perikop ini. Pertama, Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Orang lumpuh tadi hanya minta beberapa peser duit. Dia mengharapkan belas kasihan Yohanes dan Petrus yang masuk ke bait Allah. Tetapi ia mendapat berkat yang tidak terkira, yang mungkin sudah tidak pernah dipikirkan lagi, yaitu kesembuhan dari sakit lumpuh yang dideritanya sejak lahir. Demikian juga halnya dengan hidup kita. Bahwa Tuhan sesungguhnya tahu benar-benar yang kita butuhkan. Percayalah bahwa Tuhan tidak hanya memberikan yang terbaik, tapi Dia akan memberikan yang paling baik dan itu yang menjadi kebutuhan kita. Yang kedua, orang lumpuh itu meresponi mujizat yang dialaminya dengan sikap yang benar. Yaitu dia masuk ke bait Allah sambil memuji Allah. Banyak orang yang sudah menerima mujizat dan berkat daripada Tuhan, tapi seolah-olah menganggapnya biasa saja. Orang-orang seperti ini bahkan tidak berterima kasih kepada Tuhan. Sebaliknya tetap masih ada saja yang dikeluhkan, kurang ini, kurang itu, masih kurang terus ya. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih atas kebaikan yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Yang ketiga, sikap memuji Allah terlihat dari orang yang telah disembuhkan itu membuat banyak orang tercengang dan semakin mengenal Allah di ayat yang ke-10. Orang yang telah disembuhkan itu berani mengekspresikan ucapan syukur secara terbuka di hadapan banyak orang. Itulah yang membuat banyak orang takjub akan Allah. Nah, kita pun seharusnya demikian. Kita harus berani menyaksikan kebaikan, kuasa dan mujizat Tuhan yang sudah kita alami supaya orang lain yang melihat hidup kita juga menjadi takjub akan perbuatan Allah yang besar dan ajaib. Tuhan tidak hanya memberi, tapi Dia memberikan yang terbaik, yang paling baik. Menurut Tuhan, apa yang kita butuhkan. Kita tidak tahu apa yang terbaik dan yang paling baik untuk diri kita. Tapi Tuhan itu tahu yang paling baik untuk memberkati kita semua. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian dan mari kita akan sama-sama berdoa. Bapak mengucap syukur buat kesempatan kami boleh kembali diingatkan lewat Renungan Manarema. Biar kami tidak melupakan kebaikan dan pertolongan Tuhan yang sudah kami alami. Kami berani menceritakan keajaiban yang Tuhan kerjakan
supaya dari keajaiban dan mujizat itu banyak orang takjub lalu mereka mengakui Tuhan menjadikan segala-galanya baik. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang sudah mendengar renungan Mana Rema, dan biar Tuhan memberkati apapun yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini yang sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Kami bersyukur dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Kami yakini berkat Tuhan ada di atas kehidupan kami sampai Engkau datang kembali kali yang kedua. Haleluya. Amin. Ya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dan selamat pagi.